Monggo silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Taufik. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Abian, saya Anissa, Firdaus, dan Ilham Wahyu. Next. Oke, metodologi pengembangan sistem itu suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practices, dan tools yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Alasan perlunya metodologi pengembangan sistem yang pertama, menjamin adanya konsistensi proses, yang kedua dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek, yang ketiga mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas, dan yang terakhir menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Macam-macam metodologi pengembangan sistem. Yang pertama ada metode System Development Life Cycle, SLDC. Selanjutnya, oke. Metode System Development Life Cycle ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Metode ini prototipe adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Tahap-tahapnya yaitu melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan, menentukan permintaan pemakai sistem informasi, memilih solusi atau pemecahan masalah yang baik, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, merancang sistem informasi baru, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, dan yang terakhir, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, kekurangannya itu jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Selanjutnya, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sehingga sulit mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Selanjutnya, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Yang terakhir, pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya, untuk metode yang kedua adalah model waterfall, yang sering juga disebut sebagai model sequential linear. Untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah, model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut mulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, hingga tahap pendukung. Nah, untuk tahap-tahapnya sendiri terdiri dari analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, serta pendukung atau pemeliharaan. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri tertera di layar. Untuk kelebihan dari segi kualitas sistem ini dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Selanjutnya, dokumen pengembang sistem sangat terorganisir. Jadi setiap fase atau tahapan mempunyai dokumen tertentu. Untuk kekurangannya, masih diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan
secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Lalu kesalahan kecil dapat menjadi masalah yang besar apabila tidak diketahui sejak awal pengembangan. Selain itu, pelanggan juga sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Selanjutnya, untuk model yang ketiga, yaitu model prototyping. Prototyping sendiri merupakan proses iteratif dalam pengembangan sistem, di mana requirement atau syarat yang diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Prototype juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses dengan tahapan yaitu pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, menggunakan sistem, mengkodekan sistem, menguji sistem, serta evaluasi di sistem serta prototypingnya. Untuk kelebihannya sendiri, prototype ini melibatkan user dalam analisa dan desain, memiliki kemampuan menangkap requirement secara konkret, serta digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangannya, proses analisis dan perancangan terlalu singkat, dan juga mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Selain itu, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Selanjutnya terkait model yang keempat ini bakal dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Oke, metode yang selanjutnya bernama RAD, Rapid Application Development. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perencanaan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus pengembangan dalam waktu yang singkat, 60-90 hari dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihannya, RAD mengikuti tahapan pengembangan seperti umumnya, tapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Kurangannya tidak cocok untuk proyek skala besar. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. Dan resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Tahap-tahap RAD yang pertama adalah business modeling, testing and turnover, application generation, proses modeling, dan yang terakhir data modeling. Metode selanjutnya adalah model spiral. Nah, model spiral pada awalnya diusulkan oleh Bohm. Artinya model perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensial linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Kelebihannya dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yang kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan masukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Dan yang terakhir, membutuhkan perkembangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kurangannya dari model spiral, yang pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Dan yang terakhir, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Tahap-tahapnya, yang pertama ada komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis risiko, perekayasaan, konstruksi dan peluncuran, dan yang terakhir evaluasi pelanggan.
Nah, metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Silakan. Baik, terima kasih Apian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yakni metode Object Oriented Technology. Next. Nah, jadi Object Oriented Technology ini merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Filosofi object oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Jadi next. Nah, untuk tahapan-tahapan dalam metode ini, ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satunya yang terkenal adalah OMT, atau Object Modeling Technique. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain model objek, dinamis, dan fungsional. Next lagi. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari Object Oriented Technology. Yang pertama kelebihannya, uniformity. OMT memungkinkan merancang user interface secara terintegrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Understandability. Jadi kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasikan ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian stability, yakni kode program yang dihasilkan relatif stabil sebab mendekati permasalahan yang sesungguhnya berada di lapangan. Kemudian reusability, dimungkinkan penggunaan kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Kemudian kekurangannya, secara umum metode ini berorientasi objek, merupakan konsep yang relatif baru, sehingga belum ada standar yang diterima oleh semua pihak dalam menentukan tools apa yang digunakan sebagai dasar analisis terhadap perancangan perangkat lunak. Bisa di next. Nah, kemudian metode yang ketujuh atau yang terakhir dari kelompok kami ada End User Development Method. Bisa di next. Nah, di metode ini pengembangan itu dilakukan langsung oleh end user. Jadi keterlibatan langsung dari end user ini sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana suatu sistem itu bekerja. Artinya, tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Nah, kelemahannya adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya privat sistem suatu informasi. Integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Bisa di next. Nah, tahapan-tahapan dalam IUD tadi, yang pertama inisiasi. Tahap pertama di mana organisasi atau perusahaan mulai pertama kali mengenal teknologi informasi. Kemudian tahap contagion atau penyebaran. Kemudian tahap control. Kemudian tahap matang atau mature. Bisa di next. Nah, ini kelebihan dan kekurangan end user development method. Yang pertama, kelebihannya itu dapat menghindari permasalahan fraud, kemacetan di departemen sistem informasi. Kemudian kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi karena dapat dikembangkan sendiri oleh pemakai. Kemudian menambah atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembangan sistemnya, sehingga akan ada kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Dapat menambah kualitas pemahaman pengguna aja ya, pemakai kayaknya agak kurang bagus diksinya terhadap aplikasi yang dikembangkan serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Nah, karena pengguna sistem harus mengembangkan aplikasinya, kekurangannya itu karena pengguna sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri, maka dalam aplikasi ini pengguna sekaligus mengembangkan sistem yang dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai teknologi, serta pemahaman serta pengembangan sistem informasi. Kemudian selanjutnya, end user computing memiliki risiko yang dapat mengganggu bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pengguna sistem. Dan yang terakhir, end user computing pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan teknis pengguna sekaligus pengembangan sistem. Waduh, baik, kurang lebih demikian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Cek. Monggo. Bertanya, Pak. Silakan. Suara saya terdengar ya, Pak? Hah? Suara saya terdengar. Oh, terdengar. Terima kasih kelompok 5 atas kesempatannya. Nah, tadi PPT-nya sangat bagus sekali ya. Terutama bagian terakhir tadi. Nah, mungkin saya ingin bertanya sih kepada kelompok 5 nih. Kan ini tadi tentang metode itu ya, metode pengembangan sistem ya. Sistem informasi. Nah, itu kan pasti tiap-tiap metode itu mungkin koreksi ya nanti ya.
tiap-tiap metode kan itu berdiri sendiri ya, maksudnya kayak misalnya kita mau buat sistem nih pasti berdiri sendiri gitu. Nah, menurut kelompok 5 bisa nggak sih misalnya sistem-sistem itu di-compare gitu loh, dikombinasiin biar apa ya, untuk merancang suatu sistem informasi bisa meminimalisirkan kekurangan-kekurangan tadi tuh untuk menutupi kekurangan seperti itu kelompok 5. Terima kasih. Baik, terima kasih Novitra atas pertanyaannya. Mungkin sembari kami dari kelompok 5 mencari jawabannya juga, berdiskusi untuk mencari jawabannya, mungkin ada teman lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan, monggo. Ini boleh bertanya bebas ya. Ini harusnya yang sudah pernah presentasi bisa bertanya ya. Kan udah nggak ada beban ya. Silakan. Halo, silakan. Ini kebetulan kalau saya lihat dari presentasinya agak beda ya sama yang di LMS ya. Ya, teman-teman. Kelompok berapa ini? Kelompok 5, Pak. Nah, betul ya, memang tidak ngambil yang di LMS ya. Ya, sumbernya kita waktu pertama kali membuat ini memang belum melihat dari LMS, Pak. Jadi kita udah cari sumber dari website terlebih dahulu, terus baru tahu juga, Pak, kalau misalnya memang ada dari LMS. Oke, Jadi mungkin ada perbedaan. oke, baik. Silahkan. Jadi intinya tadi pertanyaan gimana, Mas? Kalau metode-metode tadi dibandingkan, terus di-compare dibandingkan sama ya. Metodenya kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Novita tadi digabung, Pak. Jadi ada penggabungan cara metode supaya meminimalisir kekurangan dari tiap-tiap metode yang ada. Monggo, silahkan. Bagus ini pertanyaannya. Oke, Mas Novitra, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya akan coba jawab ya. Dari pertanyaan Mas Novitra ini tadi, bagaimana kalau metode itu digabungkan untuk meminimalisir kekurangan tiap-tiap metode? Kalau menurut kelompok kami, penggabungan dari beberapa metode jadi satu ini bisa menjadi kurang efektif karena menyesuaikan program apa yang ingin dijalankan, dan tidak semua metode cocok dengan suatu program. Contohnya kalau dilihat ada metode RAD yang tadi itu gabungan dari metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya. Itu aja
tidak bisa digunakan buat proyek yang kompleks, proyek yang membutuhkan skala besar, dan kadang ada satu metode yang tentunya digunakan untuk proyek skala kecil, cuman kalau kita gabungkan menggunakan metode yang rumit itu kan sia-sia. Jadi kita harus menyesuaikan proyeknya seperti apa dan metodenya seperti apa. Sama seperti pelajaran penilaian usaha itu tidak ada pendekatan yang paling baik, namun menyesuaikan dengan objek yang kita ingin nilai. Gitu sih, Pak, kalau menurut saya. Novitra bagaimana? Ya, ya, paham. Makasih kelompok 5. Oke, sama-sama. Ya, kira-kira teman-teman yang lain gimana? Masuk nggak nih? Halo? Oke ya, jadi betul ya yang disampaikan sama teman-teman kelompok 5 ya, Abian dan teman-temannya tadi. Jadi metode itu apa sih? Metode itu kan cara ya, teman-teman ya. Cara untuk menyelesaikan sesuatu hal atau memecahkan masalah, membuat sebuah solusi. Nah, metode itu bisa dilakukan kan macam-macam. Ibaratnya gini, kita mau membunuh nyamuk itu kita kan bisa pakai banyak metode ya, teman-teman ya. Nah, contohnya apa? Membunuh nyamuk kita pakai tangan gitu ya, tepok gitu ya. Kita pakai obat nyamuk bakar bisa. Kita pakai obat nyamuk semprot bisa. Bahkan kita juga bisa pakai nuklir gitu kan. Bisa. Nah, cuman metode mana yang paling efektif dan efisien? Nah, itu kan tergantung pada beberapa faktor. Satu, sebenarnya apa sih tujuan dari pengembangan sistem ini gitu ya. Misalkan tadi untuk membunuh nyamuk, apakah kita perlu sampai harus pakai nuklir gitu kan? Kan enggak perlu kan? Nanti kalau sampai nuklir ya sak wong-wongnya mati ya, sak orang-orangnya mati sekalian ya. Nah, enggak perlu. Pakai bom ya, rudal enggak perlu lah ya. Nah, jadi cukup ya kalau misalkan satu tadi ya sesuai dengan efektivitas dan efisiensi gitu. Terus yang kedua kita punya constraint. Ya, kita punya constraint. Constraint-nya apa? Macam-macam. Ada orangnya, ya kan? Ada teknologinya, ada finansialnya. Nah, tergantung. Kalau kita nggak punya constraint ya kita mau pakai apa aja boleh, ya kan? Cuman nggak efisien. Ya, karena setiap metode itu pasti punya kekurangan. Nah, jadi silakan pakai metode apa yang paling tepat ya sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan efisiensinya tadi. Jadi efektif dan efisien karena kita punya banyak constraint ya. Oke. Jadi begitu ya. Apapun itu, jadi sebenarnya metode ini hanya alat ya, hanya cara gitu. Dalam dunia kita kalau analisis apapun ya sama aja semuanya. Ketika kita bicara metode, ya nggak semuanya bisa kita pakai gitu, karena kita punya constraint. Ya, waktu terutama waktu juga ya. Semakin banyak metodenya ya, waktunya akan semakin banyak terbuang. Sumber dayanya juga banyak terbuang nantinya. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, kalau nanti ya teman-teman ya, kalau untuk UAS materinya silahkan nanti lihat yang ada di PPT yang ada di itu ya teman-teman ya, yang di LMS ya. Di situ disampaikan ada metode Scrum. Nah, nanti dipelajari lah. Scrum. Apa itu Scrum? Scrum itu salah satu metode yang salah satu pendekatan metode agile. Ya, agile. Jadi agile itu kayak life cycle begitu. Nah, cuman Scrum ini dia itu agak beda dengan waterfall ya. Kalau waterfall itu kan kayak air mengalir gitu ya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dari satu pekerjaan yang sudah selesai, satu proyek selesai pindah ke proyek yang lain sehingga menjadi sebuah program. Nah, kalau yang Scrum ini itu seperti ini ya. Kalau ibaratnya waterfall itu seperti layaknya ini teman-teman. Lari estafet. Lari estafet. Lari estafet itu kan kita tahu ya ketika peluit atau tembakan start itu berbunyi tit gitu ya, tit order gitu ya. Langsung pelari pertama dia akan berlari dari
titik start menuju titik orang estafet kedua, ya kan? Setelah itu apa yang dilakukan? Dia menyerahkan tongkat estafetnya kepada pelari kedua. Ya, begitu juga pelari kedua kepada pelari ketiga, seterusnya dan seterusnya. Sampai berapa ya kalau estafet ya? 5 ya, kalau salah ya. Sampai berapa kalau estafet? 4 ya. Oke. Jadi modelnya kayak gitu estafet. Nah, itu kan kayak apa namanya? Ban berjalan lah gitu ya, berjalan satu gitu. Tapi ternyata itu bagi sebagian orang kurang efektif karena apa? Kita harus nunggu penyelesaian kegiatan atau proyek di tempat lain dulu gitu dalam satu tim besar ya, misalkan tim A, tim B, tim C gitu ya, harus selesai dulu baru pindah ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat lain. Nah, kalau Scrum ini itu modelnya kayak kita bermain rugby. Nah, kebetulan yang menciptakan apa ya, membuat teori Scrum ini kan orang Amerika ya, meskipun namanya kayak Jepang ya. Jadi rugby, pernah lihat rugby kan, American football. Nah, di situ itu setiap individu pemain gitu ya, itu punya peranan masing-masing dan mereka bekerja bertugas di waktu yang sama, tapi mempunyai tugas yang berbeda-beda. Itu Scrum ini. Nah, tugasnya apa? Nah, kalau saya kebetulan nggak ngerti, nggak paham banget tentang rugby. Mungkin ada teman-teman yang di sini ngerti tentang rugby. Kalau rugby ini agak berbeda dengan soccer ya. Kalau di Amerika kan soccer ya, bukan football ya. Soccer atau bola lah kalau seperti apa yang kita lihat. Kalau di rugby sendiri di Indonesia kurang populer. Ya. Malah jarang banget yang main rugby. Banyak banget ya main rugby. Nah, rugby ini kayak gimana sih gambarannya? Coba tolong jelasin. Ketika saya bilang setiap orang punya peranan masing-masing. Ayo. Kalau main bola, gitu nggak ya? Hah? Halo, Ilham, silahkan. Iya, Pak. Sama. Sama itunya, tugasnya ya, Pak ya? Nah, Iya, rugby sama sepak bola. Mungkin untuk formasinya beda, tapi kalau sebagaimana yang Pak tanya ada tugasnya, benar Pak, ada tugasnya masing-masing. Kalau sepak bola mungkin kan ada apa namanya back gitu kan ya. Ada penyerang, ada gelandang, ada gelandangan ya di luar stadion. Nah, itu mereka punya tugas masing-masing ya, teman-teman ya. Tapi mereka akan mendapatkan tugas ketika apa? Ketika sudah mendapatkan bola kan. Kalau soccer ya, sepak bola di tempat kita ya. Nah, tapi kalau rugby enggak. Mereka ketika satu waktu yang sama, mereka akan bekerja semua. Ya, karena mereka itu kan nggak ada istilahnya kalau di sepak bola, ketika nggak ada bola, nendang kaki boleh nggak? Atau tiba-tiba nekel gitu boleh nggak? Nggak ada bolanya. Nggak boleh kan? Nah, tapi kalau di rugby nggak ada bolanya, bolanya di bawah temannya, kita masih punya tugas untuk mempertahankan ya, untuk gondeli musuhnya gitu. Makanya mereka kan sangat keras ya. Dia pakai helm, pakai apa namanya body protector yang sangat kuat kan. Orangnya kuat-kuat, gede-gede kan gitu kan. Karena apa? Ketika bola itu dilempar ke temannya, ada yang tugasnya bawa bola, ada yang melindungi temannya. Itu misalkan gini. Misalkan saya yang bawa bola. Nah, Ilham ini adalah teman saya. Nah, Firdaus itu musuh saya, gitu ya. Nah, Firdaus ini kan berusaha untuk menjatuhkan saya, bukan merebut bola, tapi menjatuhkan saya agar bolanya tidak sampai ke titik finalnya kan. Titik yang apa di lapangan yang paling ujung itu namanya apa? Nah, base-nya itu loh. Nah, dia jatuhin aja, pokoknya bola jangan sampai ke sana. Dengan cara apa? Ya semacam-macam sampai dipukul, di-sliding sampai ya sakit semuanya kan. Nah, itu boleh sana. Nah, tapi kan tadi Ilham saya punya teman Ilham. Jadi ketika saya bawa bola, Ilham bisa melindungi saya. Firdaus mau deketin saya, dia bisa langsung
senggol sampai jatuh kan begitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ketika pakai metode Scrum ini semua bisa bekerja bareng-bareng tapi dalam sebuah sistem. Nah, goals-nya apa? Goals-nya adalah membawa bola itu kepada satu titik tertentu, yaitu titik yang ada di bawah gawang itu. Setelah itu kan dapat bonus ya. Dapat bonusnya adalah kayak penalti nendang bola ke gawangnya. Tapi gawangnya bukan kayak punya kita, ya bolanya aja beda. Gawangnya kan gawang bentuknya Y gitu, Y maksudnya. Terus ditendangin gitu ya ke atas, kayak ketapel. Nah, modelnya kayak gitu. Nanti silahkan dibaca sendiri ya, teman-teman, karena cukup banyak dan itu ada beberapa nanti keluar di UAS. Oke, silahkan baca. Sudah bisa di-download ya, ya teman-teman ya. Monggo silahkan bisa dibaca. Oke, monggo silahkan. Saya kira langsung bisa lanjut ya ke presenter berikutnya. Nanti gampang kok UAS itu, pokoknya yang penting kamu punya bahan ajar, kamu gampang untuk melihatnya ya gampang. Oh, tadi saya belum ngasih clue-nya ya, bahwasanya untuk UAS-nya nanti ada 30 soal pilihan ganda, ya, terus 7 soal isai. Ya, setiap pilihan ganda satu nomor itu punya bobot 1. Ya, tapi untuk yang isai itu setiap setiap nomornya punya bobot 10. Oke. Oh, lanjut ya presenter kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Share screen ya, Pak. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengujian sistem informasi. Next. Nah, adapun kelompok kami terdiri dari Hendria Saputri, Farhanir Sandi, saya sendiri Fristari Jati Madani, dan Pipi Persitarini. Next. Nah, untuk bagian pertama yakni terminologi pengujian sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Farhanir Sandi. Untuk Farhan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai itu tadi pengujian sistem informasi. Nah, pada kali ini terdapat 3 bagian utama, yang mana yang pertama itu terminologi, kedua itu strategi, dan yang ketiga itu jenis pengujiannya. Nah, bagian pertama ini kita akan membahas terminologi, di mana akan membahas mengenai pengertian dan juga tujuan dari pengujian sistem informasi. Next. Nah, yang pertama itu pengujian atau testing adalah proses dan kegiatan untuk menemukan kesalahan berupa error, bugs, atau defects yang merupakan tinjauan akhir dari spesifikasi, desain, dan kode. Tujuan dari pengujian adalah untuk menjamin bahwa semua elemen dari aplikasi dengan benar berfungsi seperti yang diharapkan dan memenuhi kriteria kinerja. Nah, kemudian pengujian atau testing perangkat lunak adalah proses menjalankan program atau sistem dengan tujuan menemukan kesalahan dari perangkat lunak. Kegiatan ini melibatkan aktivitas apapun yang ditujukan untuk mengevaluasi atribut atau kemampuan program atau sistem dan menentukan apakah memenuhi hasil yang diperlukan atau belum. Sebagian besar kesalahan atau cacat pada perangkat lunak adalah karena kesalahan desain, bukan merupakan cacat manufaktur. Perangkat lunak tidak mengalami korosi kausan sebagaimana perangkat fisik, namun umumnya tidak akan berubah sampai user melakukan upgrade atau sampai perangkat lunaknya usang. Jadi setelah perangkat lunak itu dirilis atau diterbitkan, cacat desain atau bug akan terkubur dan tetap tersembunyi hingga diaktifasi oleh penggunanya. Next. Next. Mungkin bisa di next.
slide-nya. Mungkin sepertinya teman kita ini ada kendala freeze pada share screen. Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Sepertinya lagi ada kendala. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Dan Sudah. Baik, akan saya lanjutkan lagi presentasinya. Masih terkait dengan terminologi pengujian perangkat lunak. Bug perangkat lunak hampir selalu ada di modul perangkat lunak apapun, bukan karena programmernya atau tim penyusunnya itu ceroboh atau tidak bertanggung jawab, tetapi karena kompleksitas perangkat lunak umumnya tidak mudah dikontrol dan manusia hanya memiliki kemampuan terbatas untuk mengelola kompleksitas tersebut. Komplikasi pengujian seringkali berkaitan dengan sifat dinamis dari program perangkat lunak. Biasanya tim penguji sudah menyiapkan skenario pengujian. Di samping itu, setiap perubahan dalam sistem informasi juga memiliki potensi munculnya error. Terlepas dari keterbatasan-keterbatasan, pengujian merupakan bagian integral dalam pengembangan perangkat lunak. Pengujian digunakan secara luas di setiap fase dalam siklus pengembangan perangkat lunak, dan biasanya secara ideal lebih dari 50% waktu pengembangan dihabiskan untuk melakukan pengujian. Nah, pengujian itu sendiri memiliki tiga tujuan utama, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas, yang kedua verifikasi dan validasi, dan yang ketiga itu estimasi keandalan. Next, selanjutnya akan menjelaskan mengenai tujuan perangkat lunak. Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas. Untuk produk perangkat lunak yang digunakan dalam lingkup kritikal seperti software untuk rumah sakit, pesawat, maka error dan bug itu dapat berakibat fatal jika luput dari pengujian dan perbaikan. Misalnya, terkait dengan pesawat, apabila ada kesalahan, maka hal tersebut bisa membahayakan nyawa penumpang atau penggunanya. Oleh karena itu, kualitas dan keandalan perangkat lunak seringkali adalah masalah hidup dan mati. Kualitas berarti kesesuaian dengan persyaratan desain yang ditentukan, mampu beroperasi dengan benar, memenuhi persyaratan kualitas minimum, yaitu melakukan seperti yang dipersyaratkan dalam keadaan tertentu. Kemudian ada dikenal mengenai debugging. Adalah kegiatan untuk menguji cache dalam skop kecil terhadap fungsi perangkat lunak untuk mengetahui cacat desain oleh programmer. Debugging ini sendiri bertujuan untuk menemukan error dan memperbaiki dan debugging terjadi dalam fase pemrograman. Selanjutnya itu adalah tujuan yang kedua, yaitu verifikasi dan validasi. Tujuan penting dari pengujian adalah untuk verifikasi dan validasi. Pengujian dapat berfungsi sebagai metrik sehingga tester atau penguji dapat menarik kesimpulan bahwa suatu perangkat lunak berfungsi dalam situasi tertentu atau tidak. Penguji juga dapat membandingkan kualitas produk, apakah beroperasi sama saat dijalankan pada spesifikasi yang berbeda,
saat dilakukan pengujian yang sama. Penguji tidak dapat menguji kualitas secara langsung, namun mereka bisa menguji faktor-faktor apa saja yang membuat suatu produk berkualitas. Nah, kualitas ini sendiri dalam pengaturannya terdiri dari 3 set faktor yang utama, yaitu yang pertama itu functionality atau exterior quality, kemudian engineering atau teknik, interior quality, dan kemudian kemampuan beradaptasi, adaptability atau future quality. Ketiga set faktor ini dapat dianggap sebagai dimensi dalam ruang kualitas perangkat lunak. Setiap dimensi dapat dipecah menjadi faktor dan pertimbangan komponennya pada tingkat yang lebih detail. Nah, tingkat yang lebih detail itu sendiri seperti yang kita lihat pada slide ini, di mana functionality terdiri dari correctness, reliability, usability, dan integrity. Kemudian engineering atau teknik itu sendiri terdiri dari efisiensi, stability, documentation, dan struktur. Kemudian ada adaptability, yaitu flexibility, reusability, dan maintainability. Nah, pengujian masih lanjut verifikasi dan validasi. Pengujian yang baik menyediakan cara pengukuran untuk faktor-faktor tersebut secara relevan. Setiap sistem yang kritikal atau mempertaruhkan nyawa harus sangat menekankan pada faktor keandalan dan integritasnya. Sedangkan sendiri dalam sistem bisnis di mana mementingkan faktor kegunaan dan pemeliharaan sebagai faktor kuncinya. Agar proses pengujian berjalan efektif, tim harus mampu mengukur setiap faktor dengan pengukuran yang relevan sehingga kesempatan untuk mencapai hasil berupa produk berkualitas menjadi nyata dan mudah dicapai. Nah, dalam verifikasi dan validasi ini terdapat 2 jenis tes, yaitu yang pertama itu clean test atau positive test. Kemudian yang kedua ada dirty test atau negative test. Untuk clean test atau positive test ini sendiri, tujuan pengujiannya adalah untuk memvalidasi produk dapat bekerja dengan benar dan memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, pengukuran hanya dapat memvalidasi bahwa perangkat lunak berfungsi untuk kasus uji yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu jumlah tes yang ditentukan cenderung terbatas dan tidak dapat memvalidasi untuk semua situasi, hanya membutuhkan satu skenario tes dengan hasil yang gagal sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perangkat lunak tidak berfungsi. Sedangkan dirty test adalah pengujian yang bertujuan untuk merusak atau membuat error perangkat lunak atau menunjukkan bahwa produk tidak berfungsi. Perangkat lunak harus memiliki kemampuan exception handling yang cukup untuk menahan skenario dirty test. Jadi untuk positive test ini tes keberhasilan, sedangkan dirty test atau negative test ini tes untuk adanya kegagalan pada perangkat lunak. Nah, kemudian untuk tujuan yang terakhir itu adalah untuk estimasi keandalan. Keandalan perangkat lunak memiliki hubungan penting dengan banyak aspek, termasuk struktur dari perangkat lunak itu sendiri, dan banyaknya jumlah pengujian yang telah dilakukan. Berdasarkan profil operasional atau perkiraan frekuensi relatif penggunaan berbagai input ke program, pengujian dapat berfungsi sebagai metode pengambilan sampel statistik untuk mendapatkan data kegagalan untuk melakukan estimasi keandalan. Jadi dengan pengujian ini sendiri, penguji itu dapat mendapatkan sampel di mana sampel tersebut dapat dijadikan acuan terkait keandalan dari sistem informasi. Nah, selanjutnya itu bagian kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya tes level dari sistem informasi. Next. Jadi di tes level ini dibagi menjadi 2 bahasan, yaitu target pengujian sama tujuan pengujian. Next. Langsung aja ke target pengujian. Jadi di target pengujian, pengujian perangkat lunak dilakukan pada tingkat yang berbeda sepanjang proses pengembangan dan pemeliharaan. Secara konseptual dibagi menjadi 3, ada pengujian unit, di mana yang pertama memverifikasi fungsi dengan melakukan isolasi bagian perangkat lunak yang dapat diuji secara terpisah. Biasanya pengujian unit ini terjadi dengan akses kode yang sedang diuji dengan dukungan alat debugging dan seringkali melibatkan programmer yang menulis kode. Yang kedua ada pengujian integrasi,
yaitu memverifikasi interaksi antara komponen perangkat lunak. Kemudian strategi pengujian integrasi antara lain seperti top-down atau bottom-up. Jadi di top-down atau bottom-up ini, kalau top-down dia lebih ke memecah masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil, sedangkan kalau bottom-up dia memecah masalah tingkat yang rendah dan mendasar, dan kemudian mengintegrasikan ke masalah yang lebih besar. Nah, untuk top-down dan bottom-up ini digunakan untuk perangkat lunak tradisional yang terstruktur secara hierarkis. Yang ketiga, unit sistem testing, yaitu berkaitan dengan perilaku sistem secara keseluruhan, dilakukan untuk membandingkan sistem dengan persyaratan sistem non-fungsional seperti keamanan, kecepatan, akurasi, dan keandalan. Kemudian juga mengevaluasi antarmuka eksternal ke aplikasi lain, utilitas perangkat keras, atau lingkungan operasi. Next. Kemudian ada tujuan pengujian. Jadi di tujuan pengujian ini sebaiknya dilakukan secara eksplisit dan kuantitatif. Kemudian ada beberapa tujuan, bisa untuk memverifikasi properti yang berbeda, untuk memverifikasi bahwa spesifikasi fungsional telah diterapkan dengan benar, ataupun untuk pengukuran keandalan, evaluasi kegunaan, dan juga penerimaan yang menggunakan pendekatan berbeda. Jadi secara umum tujuan itu akan berbeda tergantung pada tingkat pengujian yang dijalankan. Kemudian berikut beberapa tujuan pengujian dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tes kualifikasi, yaitu memeriksa perilaku sistem terhadap persyaratan yang ditentukan di user requirement, di mana user menjalankan program dan menentukan tugas-tugas untuk memeriksa bahwa persyaratan mereka telah terpenuhi. Kemudian aktivitas pengujian ini mungkin atau tidak mungkin tidak melibatkan pengembang sistem. Yang kedua ada pengujian instalasi. Jadi biasanya setelah selesai pengujian penerimaan perangkat lunak dapat diverifikasi pada saat instalasi di target environment yang telah ditentukan. Kemudian pengujian instalasi dapat dilihat sebagai pengujian sistem yang dilakukan sekali lagi untuk memenuhi persyaratan konfigurasi perangkat lunak. Next. Yang ketiga, ada pengujian alfa dan beta. Jadi alfa itu dilihat dari sisi internalnya, kalau pengujian beta dia sisi eksternal. Jadi sebelum perangkat lunak itu dirilis, seringkali perangkat lunak itu diberikan kepada kelompok kecil pengguna potensial yang mampu mewakili untuk percobaan penggunaan. Nah, pengguna ini melaporkan masalah yang terjadi sama produk. Jadi penggunaan alfa beta seringkali tidak terkontrol sehingga mampu memberikan feedback yang tidak terduga yang nanti tujuannya dapat membantu penyempurnaan produk. Yang keempat ada pencapaian dan evaluasi keandalan. Keandalan perangkat lunak mengacu pada kemungkinan operasi sistem yang bebas dari error. Kemudian berdasarkan estimasi, pengembang dapat memutuskan apakah akan merilis perangkat lunak dan pengguna dapat memutuskan apakah akan mengadopsi dan menggunakan perangkat lunak tersebut. Resiko menggunakan perangkat lunak juga dapat dinilai berdasarkan informasi keandalan. Yang kelima, ada tes kebenaran. Jadi tes kebenaran ini merupakan persyaratan minimum dari perangkat lunak yang merupakan salah satu tujuan penting juga dari pengujian, di mana ada dua metode. Yang pertama black box testing, disebut juga pengujian berbasis data, input atau output, atau berbasis persyaratan. Jadi pengujian ini diturunkan dari persyaratan fungsional yang ditentukan tanpa memperhatikan struktur program akhir. Yang kedua ada white box testing, yaitu menguji struktur dan aliran kerja perangkat lunak yang dapat dilihat oleh penguji. Disebut juga pengujian glass box, pengujian berbasis logika atau berbasis desain. Next. Yang keenam ada pengujian kinerja. Jadi tidak semua sistem perangkat lunak memiliki spesifikasi kinerja secara eksplisit, namun setiap
sistem akan mempunyai persyaratan kinerja implisit. Kemudian perangkat lunak idealnya tidak menghabiskan waktu atau research yang tidak terbatas untuk mengeksekusi suatu fungsi. Yang ketujuh ada pengujian keamanan. Jadi tujuan dari pengujian keamanan untuk mengidentifikasi dan menghapus kelemahan perangkat lunak yang beroperasi menyebabkan kelemahan keamanan dan memvalidasi efektivitas langkah-langkah keamanan. Dalam pengujian juga, simulasi serangan keamanan dapat dilakukan untuk menemukan kerentanan dari sistem. Next. Selanjutnya ada strategi dari pengujian sistem informasi. Jadi strategi pengujian ini dilakukan dengan mengintegrasikan metode desain test case sistem informasi ke dalam langkah-langkah terencana sehingga menghasilkan konstruksi sistem informasi yang sukses. Kemudian di strategi ini juga memberikan sebuah peta bagi pengembang sistem informasi, organisasi maupun pelanggan dengan mendeskripsikan langkah-langkah yang akan dipakai sebagai bagian dari pengujian. Langkah-langkah tersebut direncanakan dan kemudian dijalankan sehingga dapat diketahui berapa banyak usaha, waktu, dan sumber daya yang akan diperlukan. Di strategi pengujian juga menggabungkan perencanaan pengujian, desain test case, kumpulan data, hasil, serta evaluasi. Kemudian mengacu pada risiko dan memberikan proses yang dapat mengurangi risiko tersebut. Selain itu, di strategi pengujian ini juga akan memudahkan para perancang atau pengembang untuk menentukan keberhasilan dari sistem yang dikerjakan. Jadi harus diperhatikan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, lama waktu, upaya, dan juga sumber dayanya. Next. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yakni otomatisasi pengujian. Nah, pengujian perangkat lunak dapat mengeluarkan sumber daya besar dan bisa sangat mahal. Nah, otomatisasi adalah cara yang baik untuk menghemat waktu dan biaya. Alat dan teknik pengujian perangkat lunak biasanya memiliki kekurangan dalam penerapan dan skabilitas. Untuk otomatisasi proses, tim harus memiliki beberapa cara untuk menguji spesifikasi sistem dan menghasilkan test case untuk menguji target. Hingga saat ini belum ada sistem pengujian otomatis secara utuh. Jumlah besar pengujian tetap membutuhkan intervensi manusia, ataupun tingkat otomatisasi biasanya pada tingkat skrip. Nah, ini di sini kapan pengujian dapat dihentikan? Nah, pengujian di sini memiliki potensi keberlangsungan yang panjang dan cenderung tidak ada selesainya. Namun, tim penguji tidak dapat menguji sampai semua cacat digali dan dihilangkan karena hal tersebut tidak mungkin. Pada titik tertentu, tim penguji harus menghentikan pengujian dan mengirimkan perangkat lunak untuk dirilis. Di sini adalah pertanyaan adalah kapan? Nah, secara realistik, pengujian merupakan bagian dari SDLC yang memiliki constraints atau batasan antara lain anggaran, waktu, dan kualitas. Oleh karena batasan tersebut, seringkali pengujian dihentikan ketika keandalan telah dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Next. Kemudian pada bagian 3 di sini ada jenis pengujian sistem informasi. Nah, di sini ada teknik pengujian. Salah satu tujuan pengujian adalah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya mungkin potensi kegagalan. Beragam teknik telah dikembangkan untuk melakukan pengujian. Namun prinsip utama yang mendasari teknik tersebut adalah proses yang sistematik, yang mungkin dapat mengidentifikasi perilaku program yang cukup mewakili, misalnya mempertimbangkan subkelas dari domain input, skenario, status, dan aliran data. Nah, adapun di sini jenis-jenis teknik pengujian yang pertama ada berdasarkan intuisi dan pengalaman developer. Yang kedua, teknik berbasis spesifikasi. Yang ketiga, ada teknik berbasis kode. Yang keempat, teknik berbasis kesalahan. Yang kelima, teknik berbasis penggunaan. Dan yang keenam, memilih dan menggabungkan teknik. Next.
Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Bibi. Silakan Bibi. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah berdasarkan intuisi dan pengalaman developer. Dalam pengujian ad hoc, skenario tes datang dari keterampilan, intuisi, dan pengalaman developer untuk program yang serupa. Pengujian ad hoc dapat berguna untuk mengidentifikasi tes khusus yang tidak mudah ditangkap oleh teknik secara formal. Yang kedua, pengujian eksplorasi didefinisikan sebagai pembelajaran simultan, desain pengujian, dan pelaksanaan pengujian, yaitu pengujian tidak didefinisikan sebelum dalam rencana pengujian yang ditetapkan, tetapi dirancang, dijalankan, dan dilakukan modifikasi secara dinamis. Efektivitas pengujian eksplorasi bergantung pada pengetahuan developer perangkat lunak yang dapat diturunkan dari berbagai sumber, yaitu perilaku produk yang diamati selama pengujian, familiaritas terhadap aplikasi, platform, proses kegagalan, jenis kemungkinan kesalahan dan kegagalan, resiko yang terkait dengan produk tertentu, dan sebagainya. Next. Yang kedua, teknis berbasis spesifikasi atau specification-based technique. Yang pertama ada equivalent partitioning, yang mana domain input dibagi menjadi kumpulan subset atau kelas yang setara, yang dianggap setara menurut hubungan tertentu, dan satu set perwakilan tes diambil dari setiap kelas. Yang kedua, boundary value analysis, yaitu kasus uji dipilih berdasarkan batas domain input variabel. Karena banyaknya kesalahan cenderung terkonsentrasi di dekat nilai input yang ekstrim, maka perpanjangan dari teknik ini adalah pengujian ketahanan, di mana test case juga dipilih di luar domain input variabel untuk menguji ketahanan program terhadap input yang tidak diharapkan atau yang salah. Yang ketiga, testing from formal specification, yaitu menguji berdasarkan spesifikasi formal untuk Halo? Suaranya hilang ya? Iya, Pak. Sepertinya mungkin ada kendala. Oke, mungkin PB ada terkendala ya. Saya akan melanjutkan punya PB. Yang pertama ada equivalence partitioning, yakni domain input dibagi menjadi kumpulan subset atau kelas yang setara, yang dianggap setara menurut hubungan tertentu, dan satu set perwakilan tes diambil dari setiap kelas. Yang kedua ada boundary value analysis, yakni kasus uji dipilih berdasarkan batas domain input variabel. Karena banyak kesalahan cenderung terkonsentrasi di dekat nilai input yang ekstrim. Perpanjangan dari teknik ini adalah pengujian ketahanan, di mana test case juga dipilih di luar domain input variabel untuk menguji ketahanan program terhadap input yang tidak diharapkan atau salah. Yang ketiga yakni ada testing from formal specification, yakni menguji berdasarkan spesifikasi formal untuk test case fungsionalitas yang sudah ditetapkan dalam user requirement. Yang keempat ada random testing. Next. Wih, nggak ada datanya. Kemudian lanjut aja ya. Yang keenam yakni ada control flow based criteria, yakni kriteria berbasis aliran kontrol yang ditujukan untuk mencakup semua pernyataan kode program atau blok pernyataan dalam suatu program atau kombinasi dari pernyataan-pernyataan kode program. Adapun beberapa kriteria seperti condition atau decision coverage, kriteria berbasis aliran kontrol yang paling kuat adalah path testing, yang bertujuan untuk mengeksekusi path atau jalur dalam aliran kontrol masuk keluar dalam diagram alir sesuatu program. Yang ketujuh yakni ada data flow based criteria, yakni dalam pengujian berbasis aliran data, diagram alir kontrol dianotasi dengan informasi tentang bagaimana variabel program definisikan, digunakan, dan dimatikan. Kemudian ada reference model for code based testing, yakni teknik pengujian berbasis kode menguji struktur kontrol program yang secara grafis diwakili dalam diagram alur yang dihasilkan saat tahap desain sistem. Next.
Nah, kemudian di sini ada teknik berbasis kesalahan, yakni teknik pengujian berbasis kesalahan menguji sistem untuk mengungkapkan kategori kesalahan yang mungkin atau yang telah ditentukan sebelumnya. Yang pertama yakni terkait dengan error guessing, yakni dalam teknik error guessing kasus uji dirancang khusus oleh developer perangkat lunak yang mencoba mencari tahu kesalahan yang masuk akal dalam program tertentu. Kemudian ada mutation testing, yakni mutation testing merupakan testing yang dilakukan dengan cara dimodifikasi perilaku atau logik dari program yang sedang diuji seperti merubah sintaksis atau logik. Mutation testing ini juga dapat dikategorikan sebagai teknik berbasis kode. Next. Kemudian ada teknik berbasis penggunaan, yakni antara lain seperti operational profile. Nah, dalam pengujian untuk evaluasi keandalan, lingkungan pengujian harus mampu mewakili atau meniru lingkungan operasional perangkat lunak sedekat mungkin. Hal ini untuk memastikan keandalan perangkat lunak di masa depan nantinya saat digunakan secara nyata oleh pengguna. Kemudian ada memilih dan menggabungkan teknik. Yang pertama ada fungsional dan struktural, yakni teknik pengujian berbasis spesifikasi dan berbasis kode sharing dianalogikan dengan pengujian fungsional versus struktural. Adapun kombinasi dari teknik yang memiliki basis tersebut akan mampu meningkatkan kualitas hasil uji. Kemudian ada deterministic versus random, yakni test case dapat dipilih dengan cara deterministic dari teknik-teknik yang ada atau diambil secara acak untuk kebutuhan pengujian reliabilitas sistem. Next. Nah, di sini ada terkait dengan outflow test proses, ya, yakni konsep pengujian strategi teknik dengan ukuran perlu diintegrasikan ke dalam proses yang ditetapkan dan dikendalikan yang dijalankan oleh tim penguji. Adapun proses pengujian mulai dari perencanaan pengujian hingga evaluasi hasil pengujian dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengujian akan tercapai dengan biaya yang efektif. Nah, adapun tes proses pengujian ini seperti diagram yang ada di gambar. Oke, next saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada sanggahan, kritik, komentar terkait materi, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Frista dan teman-teman lainnya dari kelompok 6. Semoga ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya untuk kelompok 6. Krisya. Silakan, Krisya. Iya. Jadi kan dalam pengujian tadi untuk verifikasi dan validasi itu dijelaskan bahwa ada 2 tes kan, clean test sama dirty test. Pengujian ini kan tentunya memerlukan usaha, waktu, dan sumber daya. Tapi di sisi lain, terkadang seorang penguji itu memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana ya upaya yang perlu dilakukan oleh seorang penguji untuk memanage hal tersebut. Terima kasih. Oke, jadi intinya pertanyaannya itu bagaimana seorang penguji memanage kendala-kendala yang ada dalam sistem pengujian itu ya, Trisha? Iya, benar. Oke, sembari menunggu kelompok kami berdiskusi, mungkin kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan. Ingin bertanya? Silakan. Yang disampaikan Krisya tadi di bagian ada dirty test. Nah, itu melakukan perusakan atau pemusnahan aplikasi. Nah, itu metodenya gimana melakukan perusakannya itu? Apakah memberikan virus atau melakukan simulasi peretasan atau sebagainya? Terima kasih. Oke, sementara kita tampung 2 pertanyaan dulu ya. Kelompok kami sedang berdiskusi, monggo kalau kelompok 6 udah ada pertanyaan, udah ada jawabannya, boleh langsung dijawab.
izin mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Silahkan. Terkait dengan dirty test ya. Nah, tes dari dirty test itu sendiri adalah seperti yang kita dijelaskan sebelumnya itu, mungkin kita sambil buka slide. Di bagian sini, kita ketahui bahwa dirty test ini tujuannya itu kan merusak atau membuat error perangkat lunak. Nah, kita ambil contoh seperti pengujian perangkat yang dimiliki oleh Google. Nah, mereka itu seperti yang ditanyakan itu, mereka menyewa kayak apa namanya untuk membuat virus, justru membuat virus dan mengecek adanya bug atau Hacker. pada sistemnya. Nah, maksudnya itu dia akan menyewa hacker untuk mengetes dari sistemnya itu sendiri. Mungkin hanya itu sih jawaban dari kami. Apa ada tambahan dari kelompok 6? Oke, lagi? Gimana, Akbar? Ya, saya izin nambah ya. Ya, betul sekali yang disampaikan Farhan tadi. Sebenarnya kalau setelah selesai ya, develop selesai, nanti akan ada pengujian kan ya. Pengujian ini kan sebelum produk ini atau sistem informasi ini nanti akan diimplementasikan oleh para usernya. Nah, banyak tes lah dilakukan lah ya. Nah, terus salah satunya dirty test ini. Nah, dirty test ini sebenarnya positif sama dirty test ini kayak ya bisa jadi dua tim yang berbeda gitu ya. Yang sebenarnya kalau yang positif tes ini dia akan mencoba membayangkan kira-kira nanti gitu ya bakal ada risiko ini. Jadi saya menanggulanginya gitu. Nah, kalau yang dirty test ini tim ini dia itu mencoba merusak sistem gitu ya. Tapi ini dia merusak sistem perangkat lunak ini ya emang tugasnya dia gitu ya, bukan dari pihak luar gitu ya, memang dari tugasnya dia. Nah, kalau kita suka menyebutnya hacker ya, teman-teman ya. Nah, hacker ini gitu ya, itu dibayar ya. Biasanya mereka independen, terus dibayar gitu ya. Ketika dia bisa membobol itu ya, dia akan memberitahukan kepada developer, ini loh lemahnya di sini. Nah, ketika sudah tahu lemahnya kan otomatis dia bisa memperbaikinya. Nah, nanti begitu terus sampai akhirnya firm. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini sekarang sangat banyak ya, marak digemari. Ya, ngerusak tapi dibayar, ya, luar biasa toh. Ngerusak dibayar dan itu bayarannya mahal ya teman-teman ya. Apalagi ketika bisa menjadi seorang hacker untuk institusi keuangan, misalkan kayak perbankan begitu ya. Kayak mungkin sistem BI begitu ya. Nah, itu sangat luar biasa ya. Jangan sampai misalkan ya transaksinya bisa error atau transaksinya bisa berubah gitu ya. Nolnya tambah 1 gitu kan ngeri juga ya kalau di perbankan ya. Atau mungkin kalau di dunia saham gitu ya candle-nya harusnya merah jadi hijau gitu ya. Atau mungkin candle-nya hijau jadi merah, dibolak-balik. Nah, itu kan mengerikan juga. Makanya butuh orang-orang yang hobinya rusak ini ya, rusak sistem ini untuk ditugaskan ya untuk merusak gitu ya. Tapi dia harus tahu kelemahannya di mana kan gitu. Jadi tidak sembarang merusak tapi nggak tahu lemahnya di mana, tapi yang dirty test ini dia harus tahu gitu ya, lemahnya di mana dan nanti akan disampaikan kepada developernya. Itu ya, itu sedikit yang saya tahu ya teman-teman ya. Ada lagi? Nah, itu masuknya pakai apa? Barangkali bisa juga pakai virus gitu. Ya. Atau mungkin diserang sistemnya agar dia bisa masuk gitu ya.
Ya. Dan banyak sekali ya profesional seperti ini ya, dan bahkan kemarin ditanya ada anak SMP ya yang bisa membobol-bobol tapi dia tidak melakukan itu. Ya, mungkin dia akan melakukan kalau dibayar. Nah, salah satu sistem ya, saya nggak tahu nih, apakah sistem akademis di PKN STAN ini sudah diuji gitu ya. Nah, Anda bisa ini mencoba membobol ya, tapi resikonya kalau ketahuan ya, nanti kalian malah DO ya teman-teman ya. Mending jangan dilakukan. Oke, monggo silahkan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Krisya. Oh ya, Jadi, sebentar. Saya agak ya sebentar. Tadi malam saya sempat ini ya, chattingan sama teman saya ya, hacker ya dia. Dia salah satu pasukan hackernya Indonesia ya. Waktu Indonesia, kalau pernah ya, kalian pernah apa itu waktu itu agak konfrontasi Indonesia Malaysia itu loh. Kapan ya? Saya lupa. Pokoknya ada Ganyang Malaysia. Nah, tiba-tiba websitenya pemerintah Malaysia itu down, nggak bisa dibuka. Nah, itu salah satu yang bikin adalah teman saya. Nah, teman saya ini kerjanya teman di sini di Kementerian Keuangan gitu ya, di Kementerian Keuangan gitu. Dan sekarang dia tugas di Banteng kebetulan sekarang saat ini di BLU, salah satu BLU. Jadi pelaksana dia, gitu ya. Tapi ya itu luar biasa ya, karena dia bukan pelaksana biasa gitu ya, pelaksana yang cukup ya kompeten gitu. Akhirnya ya gajinya dia itu udah kayak gaji eselon 3 di tempat lain gitu. Dia belak-belakan ya. Ya alhamdulillah Bang. Apa namanya? Alhamdulillah Om. Jadi ditawar jadi pelaksana di situ, kalau gajinya gede ya gua ambil, kalau enggak ya ngapain, gue punya anak bini yang harus gue hidupin gitu. Tapi dia emang luar biasa. Terkenal nih ya. Oke. Udah keren ya jadi PNS ya. Oh iya, malah satu info lagi ya. Bu Emma ini resign ya. Bu Emma, partner saya ngajar SIMKN ini resign dari Kementerian Keuangan malahan. Ya. Ya, walau mungkin dia akan menjadi developer untuk pihak swasta atau bikin perusahaan sendiri. Ya kalau anak IT mah sekarang emang lagi zamannya ya, teman-teman ya. Oke, monggo kalau besok Anda tertarik dalam dunia IT bisa dikembangkan lah mulai semester depan atau mungkin mulai lulus gitu ya. Banyak kok anak-anak STAN yang sekarang jadi IT di PKN STAN di Kementerian Keuangan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Monggo silahkan teman-teman. Mbak Ubi ya menjawab ya. ya Pak, ya izin menjawab pertanyaan dari Krisya tadi, bagaimana memanage kendala yang terjadi dalam testing gitu ya. Ada beberapa kendala. Salah satunya kalau untuk yang kendala terkait manajemen dapat diatasi dengan membentuk sebuah kebijakan yang disahkan oleh manajemen terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasinya. Jadi untuk yang dari manajemen bisa dilakukan kebijakan. Untuk dari yang masalah SDM itu perlu mendapatkan perhatian khusus lagi dari manajemen. Bisa mengadakan awareness dan training terkait sistem tersebut untuk dapat meningkatkan pemahaman serta kompetensi dari pegawai dan SDM untuk mendukung penerapan sistem tersebut. Yang ketiga dari tekniknya dapat melakukan penganggaran kembali sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Bila tekniknya memang terdapat kendala ketika melakukan pengujian. Kurang lebihnya begitu, Krisya. Baik, terima kasih Phoebe. Ya, jadi mungkin ada tambahan lagi? Mungkin Ya, izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Kendala di penguji kan berarti ya? Iya, di sini kan ada kendala ya, Pak. Nah, kendala utama itu tentunya adalah keterbatasan, Pak. Baik keterbatasan sumber dayanya itu sendiri atau keterbatasan waktu terkait pengujian ini. Nah, salah satu cara mengatasinya itu sendiri adalah dari banyaknya jenis tesnya ini,
penguji itu harus memilih mana yang terbaik tergantung dari sistemnya itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya itu. Jadi penguji itu tidak harus menggunakan semua jenis tesnya, tapi hanya beberapa yang mana cocok. Sehingga itu juga bisa meminimalkan waktu yang diperlukan dan juga kebutuhan atas sumber daya terkait dengan jenis-jenis tes itu. Mungkin sekian, Mbak, tambahan dari saya terkait dengan waktu tadi. Nah, terima kasih. Ya, saya izin menambahkan ya. Jadi begini Mas Mbak, penguji ini beda-beda ya. Mungkin dengan tim yang berbeda ya. Ada penguji untuk apa namanya, apa ya, macam-macam ya. Ada tes kualifikasi, ada penguji instalasi, penguji alfa beta, itu beda-beda, barangkali beda-beda orang itu maksud saya. Nah, kalau modelnya kayak tadi kan dirty test gitu ya, itu kan dia harus memang hacker gitu. Nah, kalau yang penguji yang paling gampang ya alfa beta itu, barangkali ya alfa beta. Alfa beta itu kan apa namanya, penguji di mana penguji ini adalah user, calon user. Apa ya? Dia berpura-pura menjadi user gitu ya. Nah, dia alfa beta itu kayak tes ini loh, apa namanya, tes pasar lah istilahnya ya. Jadi dia masuk sebagai seorang usernya nanti gitu ya. Dia masuk gitu, kok nggak enak ya. Jadi dia itu benar-benar dia harus punya feeling sebagai seorang user. Nah, dan sebisa mungkin itu adalah user gitu loh. User yang nanti akan menjadi user, calon user yang akan menjadi user. Nah, itu tes alfa beta. Karena dari situ kita bisa mendapat masukan, oh kurangnya ini, kurang interface-nya seperti apa, nggak enak. Tapi itu harus memenuhi syarat minimal gitu ya biasanya, agar lebih valid gitu. Jangan sampai sangat subjektif. Nah, tapi biasanya ini agak susah ya alfa beta ini ya, karena kita harus menemukan banyak orang yang harus butuh banyak orang yang berperan sebagai usernya nanti. Nah, terus kita harus kompeten gitu ya. Sebagai penguji itu kompeten. Jangan sampai si calon user malah dia masuk ke dirty test, ya enggak bisa. Dirty test ya dia tugasnya hanya untuk bobol gitu ya. Nah, dirty test ya jangan masuk ke pengujian alfa beta misalnya. Tapi bisa sih, alfa beta bisa, tapi dia nggak cocok karena apa? Mungkin dia nggak punya feeling untuk menjadi seorang user di kemudian hari gitu. Nah, itu yang menjadi apa namanya, perhatian bagi para penguji. Jadi bukan hanya kompetensi, tapi mungkin juga pengalaman ya. Pengalaman ketika dia sebagai seorang user ya, maksudnya sebelum ada sistem itu dia sudah day to day-nya mengerjakan hal itu, tapi ketika dibikin sebuah sistem dia ngerti nih pokoknya di mana. Seperti halnya kita kan sekarang di KNPK ini, saya kemarin juga ngajar di Cloud. Ada satu sistem namanya SIPADES, sistem apa ya namanya? Ini punya Kemendagri ya. Aset desa lah intinya, sistem pengelolaan aset desa. Nah, ini punya banyak kritik ya. Saya tidak tahu yang banyak kritiknya. Kritiknya di mana? Kritiknya di si para usernya ini harusnya kan begini. Nah, ini harusnya diperbaiki. Nah, mungkin dulunya itu ya belum sampai ke tes alfa beta atau mungkin tes alfa betanya kurang valid. Nah, ada satu sistem di punya BPKP itu apa namanya? Siskudes kalau nggak salah. Nah, itu dia uji alfa betanya itu di Mamuju sana. Nah, barangkali kalau yang belum pernah ke Mamuju ya, siapa tahu besok dapat SK di sana, nanti insya Allah lebih mengenal. Mamuju itu di mana, teman-teman? Halo, Mamuju teman-teman? Sulawesi ya Pak? Ya, Sulawesi. Ini cocok berarti besok ya, penempatan Sulawesi. Enggak, yang lainnya yang nggak ngerti gitu ya, biar tahu gitu ya. Nah, Mamuju ya, kalau kita plesetkan tuh Mamuju, maju mundur jurang ya. Memang benar ya di sana tuh banyak jurang-jurang ya karena naik turun gitu. Ya, itu kalau di sana dites
alfabetanya oke, ya berarti harusnya di tempat lain juga oke gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya, selain kompetensi ada pengalaman juga. Oke, teman-teman. Aduh, udah sampai lulus ya. Barangkali terakhir, yuk kelompok terakhir ya, yang presentasi, silahkan. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, Pak Taufik dan juga teman-teman. Nah, untuk kelompok terakhir nih, kelompok 7, semoga semangatnya masih sama ya seperti kelompok-kelompok tadi buat audiensnya. Nah, kelompok 7 di sini akan memaparkan materi yaitu tentang strategi implementasi sistem informasi, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan sistem informasi tersebut. Nah, kelompok 7 di sini terdiri dari 4 anggota, terdiri atas Dian, kemudian Gustafa, dan saya sendiri Novitra, kemudian ada Tasya. Next. Nah, pokok pembahasan dari kelompok 7 di sini ada beberapa. Yang pertama adanya pengembangan sistem informasi, kemudian strategi implementasi sistem informasi, evaluasi implementasi sistem informasi, kemudian monitoring implementasi sistem informasi, dan yang terakhir nih ada gambaran umum strategi, evaluasi, dan monitoring sistem informasi di lingkungan di JKN. Next. Nah, untuk materi pertama nih tentang pengembangan sistem informasi. Nah, untuk kenapa sih perlu adanya pengembangan sistem informasi? Nah, pengembangan sistem informasi ini memiliki arti yaitu membuat suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara sebagian maupun keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada atau telah digunakan. Next. Nah, untuk selanjutnya ini mengapa sih perlu adanya pengembangan sistem informasi? Yang pertama nih, yang pertama adanya ketidakberesan sistem yang lama. Artinya untuk melakukan pengembangan sistem informasi pasti sistem yang digunakan terlebih dahulu itu yang lama itu pasti ada kekurangannya nih. Dari itu adanya diperlukannya pengembangan sistem informasi. Kemudian yang kedua adanya pertumbuhan organisasi. Nah, seiring berkembangnya organisasi pasti kebutuhan-kebutuhan organisasi juga akan meningkat nih, terutama di bidang sistem informasi. Kemudian yang ketiga untuk meraih berbagai kesempatan. Nah, di sini meraih berbagai kesempatan artinya bahwasanya seiring berkembangnya zaman nih, zaman yang begitu cepat dan dinamis, pasti kita akan memerlukan informasi dan data yang cepat juga. Nah, maka dari itu diperlukan adanya pengembangan sistem informasi agar dapat kesempatan untuk meraih untuk mendapatkan informasi, data maupun informasi tadi. Kemudian untuk yang terakhir adanya perkembangan instruksi, artinya adanya instruksi-instruksi baru nih dari pimpinan untuk melakukan pengembangan sistem informasi. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa tahapan nih, tahapan pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah tahapan perencanaan sistem. Nah, ini tahapan yang paling urgent yaitu perencanaan sistem. Pasti dalam melakukan pengembangan sistem, perencanaan ini sangat penting ya. Perencanaan di sini mungkin bisa mengetahui nih kebutuhan sistemnya apa, kemudian tujuan sistemnya apa, kemudian kekurangan dan kelebihan sistemnya apa. Kemudian yang kedua adanya analisis pada sistem. Kemudian yang ketiga ada desain sistem secara umum, artinya di sini desain sistem secara umum dalam perencanaan pasti ada beberapa sistem nih, opsi sistem misalnya kayak sistem A, sistem B gitu. Jadi untuk tahap ketiga ini desain sistem secara umum artinya kita mengetahui nih sistem A dan sistem B itu didesain secara umum. Kemudian yang selanjutnya adanya evaluasi dan seleksi sistem, artinya tadi yang ada itu ya ada beberapa usulan sistem itu nanti di kan sistem informasi yang digunakan
benar-benar digunakan. Nah, yang selanjutnya yaitu desain sistem secara rinci. Nah, desain secara rinci di sini sistem informasi yang dipilih tadi ya, yang sudah menjadi pilihan tadi, kemudian dilakukan desain secara rinci, artinya sistem yang dipilih tadi untuk mengetahui nih berapa kebutuhan yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi, kemudian dananya juga dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting nih, yang akan dibahas nanti di slide selanjutnya, implementasi sistem. Kemudian yang terakhir juga perawatan sistem, agar sistem tersebut tetap berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Next. Nah, yang berikutnya yaitu strategi implementasi sistem informasi. Next. Nah, di sini strategi implementasi sistem informasi artinya implementasi sistem adalah suatu tahapan meletakkan sistem supaya sistem tersebut siap untuk digunakan, diinstalasi, dan dioperasikan di suatu instansi. Kemudian adanya sistem informasi harus mampu mendukung kebutuhan pengelolaan data yang ada di dalam suatu instansi, terutama instansi pemerintah, guna menciptakan efisien dan efektivitas kerja. Kemudian untuk mengetahui nih strategi implementasi menggunakan kelompok kami. Next. Nah, untuk sebelum masuk ke elemen, kita kelompok kami juga menggunakan suatu permodelan untuk melakukan implementasi sistem informasi itu, yaitu permodelan struktur interpretatif. Adalah suatu permodelan deskriptif yang bernilai efektif bagi proses perencanaan jangka panjang yang bersifat strategis. Perencanaan strategis ini mencakup suatu totalitas sistem yang tidak dapat dianalisis bagian demi bagian, tetapi dianalisis secara keseluruhan. ISM di sini menganalisis elemen-elemen sistem dan memecahkannya dalam bentuk grafik dari hubungan langsung antar elemen dan tingkat hierarki. Next. Nah, ini berikut 7 elemen di dalam menerapkan strategi implementasi sistem informasi dengan baik. Nah, yang pertama adanya sektor masyarakat yang terpengaruh. Artinya dengan adanya sistem informasi ini, pihak-pihak mana saja sih yang terpengaruh adanya sistem informasi. Misalnya saja kita bisa contohkan sistem informasi tentang lelang itu ya, lelang.co.id. Nah, ini kan masyarakat yang berpengaruh kan masyarakat secara umum untuk mengetahui nih informasi tentang lelang dan prosedur-prosedurnya. Kemudian untuk yang kedua, kebutuhan untuk pelaksananya program. Nah, kita harus mengetahui nih kebutuhan apa saja yang digunakan untuk masih berjalan. Nah, kebutuhannya antara lain bisa dukungan dari lembaga atau instansi tersebut, kemudian adanya perizinan penggunaan sistem informasi ini, kemudian adanya ketersediaan dana, dan adanya permasalahan yang timbul untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan sistem informasi ini. Kemudian yang terakhir adanya ketersediaan data dan informasi. Kemudian yang ketiga nih ada kendala utama dalam pengembangan program sistem informasi ini. Seperti yang tadi ya, seperti kayak ketersediaan data dan informasi, maka itu adalah salah satu kendala juga dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian juga ada ketersediaan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi juga, itu merupakan juga kendala dalam melakukan sistem informasi ini. Kemudian yang selanjutnya adanya perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program. Perubahan yang dimungkinkan di sini tadi ada setiap saat melakukan pembuatan sistem informasi ini pasti akan ada perubahan-perubahan di dalamnya, tapi mungkin tidak merubah secara keseluruhan ya, mungkin hanya beberapa elemen kecil seperti mungkin adanya kekurangan data, kemudian ada peningkatan kualitas operator yang mengoperasikan sistem informasi ini. Kemudian ada yang tolak ukur keberhasilan program sistem informasi ini, salah satunya yaitu terlaksananya sistem informasi di setiap lembaga ini. Kemudian adanya efisiensi dalam sumber pendanaan dalam membuat sistem informasi ini.
Kemudian yang terakhir adanya efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan sistem informasi ini. Kemudian untuk yang selanjutnya aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program. Nah, untuk mendukung program ini pasti ada seperti kayak juknis ya atau petunjuk teknis untuk menggunakan program ini atau program sistem informasi ini agar dalam kedepannya sesuai tata cara gitu. Ketika ada kendala-kendala bisa diantisipasi. Kemudian yang terakhir lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program. Nah, lembaga di sini penting banget untuk melakukan pengembangan implementasi sistem informasi ini. Mungkin dalam lelang.go.id mungkin ini di contoh kelompok kami lelang.go.id yang pihak-pihak yang terlibat dalam keberhasilan program ini ya itu secara garis besar yang KPKNL ya. Next. Nah, untuk evaluasi implementasi sistem informasi selanjutnya akan dibahas oleh rekan Dian. Rekan Dian dipersilakan. Terima kasih Novitra. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan yaitu evaluasi sistem informasi. Nah, evaluasi sistem informasi dapat diartikan suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dan sistem informasi dalam organisasi yang dibandingkan dengan menggunakan tolak ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya organisasi tersebut. Evaluasi sistem informasi dilakukan dengan cara berbeda pada tingkat yang berbeda pula, tergantung pada tujuan evaluasinya. Tujuan evaluasi antara lain, yang pertama untuk menilai kemampuan teknis suatu sistem, kedua pelaksanaan operasional, dan ketiga pendayagunaan sistem. Next. Nah, berikut merupakan lingkup dari evaluasi sistem informasi. Yang pertama itu pada umumnya difokuskan pada seluruh sumber daya sistem informasi yang ada, yaitu aplikasi, informasi, infrastruktur, human resource atau SDM, dan organisasi. Next. Nah, berikut merupakan metode evaluasi sistem informasi. Yang kami bahas metodenya ini ada 5. Yang pertama adalah Technology Acceptance Model atau TAM. Metode TAM ini pertama kali dikenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Metode ini melihat bagaimana pengguna mau dan menerima untuk menggunakan teknologi. Model ini menyatakan bahwa saat pengguna ditawarkan untuk menggunakan suatu sistem yang baru, faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut adalah yang pertama usefulness, apakah penggunaan sistem ini akan meningkatkan kinerja pengguna, dan yang kedua ease of use, apakah sistem ini mudah untuk digunakan. Next. Nah, metode yang kedua adalah Task Technology Fit atau TTF. Nah, Task Technology Fit ini merupakan kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan, yaitu kemampuan teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan. Model TTF memiliki 4 konstruk kunci, yaitu task karakteristik, teknologi karakteristik, yang bersama-sama mempengaruhi konstruk ketiga TTF yang balik mempengaruhi variabel outcome, yaitu performance dan utilization. Model TTF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas pengguna. Next. Bisa di next. Oke, metode yang ketiga, kelebihan yang tadi. Oke. Yang ketiga adalah End User Computing Satisfaction atau EUC. Dalam lingkup End User Computing, sejumlah studi telah dilakukan untuk mengcapture keseluruhan evaluasi, di mana pengguna akhir telah menganggap penggunaan dari suatu sistem informasi dan juga faktor-faktor yang membentuk kepuasan. Next. Selanjutnya itu HOTFIT. HOTFIT ini singkatan dari Human Organization Technology Fit. Nah, model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi, yaitu manusia, organisasi, dan teknologi, serta kesesuaian hubungan di antaranya. Komponen ini juga menilai sistem dari aspek kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi
dan dampak potensial dari sistem informasi. Nah, metode yang terakhir yang kami bahas adalah Delaune-MacLean. Delaune-MacLean ini menggambarkan bahwa kesuksesan pengembangan sistem yang diproksi dengan dua variabel, yaitu intensitas penggunaan sistem dan kepuasan pengguna sistem informasi yang bersangkutan. Variabel-variabel yang mempengaruhi kesuksesan sistem informasi adalah kualitas informasi dan kualitas sistem informasi yang bersangkutan. Faktor-faktor kesuksesan sistem informasi adalah yang pertama, variabel kualitas sistem. Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Kemudian variabel kualitas informasi. Kualitas informasi merujuk pada output dari sistem informasi, menyangkut nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi dari informasi yang dihasilkan. Variabel intensitas penggunaan sistem informasi, mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Kemudian variabel user satisfaction, respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi, dan variabel individual impact, pengaruh keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna secara individual, termasuk di dalamnya produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja. Next. Nah, berikut adalah teknik penelitian evaluasi sistem informasi. Yang pertama, itu ada metode kuantitatif. Menggunakan statistik untuk metode kuantitatif ini menggunakan statistik untuk membuktikan bahwa suatu variabel dipengaruhi variabel yang lain, kemudian menggunakan kuesioner yang diolah secara kuantitatif, kemudian kekuatannya terletak pada tes statistik dan wawasannya sempit dan tajam. Sedangkan untuk metode kualitatif itu menggunakan wawancara, tidak harus menggunakan data statistik, untuk objektif dilakukan triangulasi dan wawasan komprehensif dan luas. Nah, selanjutnya adalah pendekatan dalam evaluasi sistem informasi. Pertama, untuk memahami bagaimana persepsi pengguna mengenai sistem, mengevaluasi sistem serta makna dari sistem baik bagi pengguna. Untuk memahami pengaruh sosial dan organisasional terhadap penggunaan sistem, menyelidiki proses sebab akibat, dan memberikan evaluasi formatif atau evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem yang sedang dalam tahap pengembangan, dibandingkan hanya sekedar melakukan pengkajian, meningkatkan utilisasi dari hasil evaluasi. Next. Nah, selanjutnya monitoring implementasi sistem informasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Yang selanjutnya ini terkait monitoring implementasi sistem informasi. Jadi monitoring merupakan kegiatan mengamati dengan seksama atas suatu kondisi yang di dalamnya termasuk perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya. Monitoring dapat digunakan dalam checking antara kinerja dengan target yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Pelaku monitoring merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam proses, seperti atasan dan juga staf. Monitoring memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu compliance monitoring dan performance monitoring. Untuk compliance monitoring berguna untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana, sedangkan performance monitoring berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam pencapaian target yang diharapkan. Yang berikutnya yaitu ada 4 kriteria sistem monitoring yang efektif. Yang pertama yaitu simple dan mudah dipahami. Jadi monitoring itu harus direncanakan dengan sederhana namun tetap tepat sasaran. Konsep yang digunakan adalah singkat, jelas, dan padat. Singkat itu maksudnya simple, lalu jelas itu maksudnya mudah dipahami, dan padat berarti bermakna. Yang kedua yaitu fokus pada indikator utama. Indikator diartikan sebagai titik kritis dari suatu skup tertentu. Banyaknya indikator membuat pelaku dan objek monitoring tidak fokus. Hal ini berdampak pada pelaksanaan sistem yang tidak terarah. Maka dari itu, fokus diarahkan pada indikator utama yang benar-benar mewakili bagian yang dipantau.
Untuk yang ketiga yaitu perencanaan secara matang terhadap aspek teknis. Perencanaan matang terhadap aspek teknis bertujuan memiliki tujuan untuk agar aplikasi teknis menjadi terarah dan terstruktur. Maka dari itu perencanaan aspek teknis terkait harus dipersiapkan secara matang. Aspek teknis dapat menggunakan pedoman 5W1H, meliputi apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pelaksanaan sistem monitoring. Yang keempat yaitu memiliki prosedur pengumpulan dan penggalian data. Jadi data yang didapatkan dalam pelaksanaan monitoring pada ongoing proses harus memiliki prosedur tepat dan sesuai. Hal ini ditujukan untuk kemudahan pelaksanaan proses masuk dan keluarnya data. Prosedur yang tepat akan menghindari proses input dan output data yang salah atau tidak akurat. Nah, adapun contoh dari monitoring, yaitu monitoring menggunakan dashboard untuk sistem informasi akuntansi. Dashboard sendiri merupakan alat yang menyajikan informasi mengenai indikator utama dan aktivitas organisasi secara sekilas dalam layar tunggal. Sistem dashboard dapat mempermudah bagian staf dalam menyajikan laporan penjualan secara real-time dan memudahkan pimpinan melihat perkembangan penjualan dan melakukan pengolahan data penjualan. Implementasi dalam monitoring dengan menggunakan dashboard pada sistem informasi akuntansi dilakukan dengan melihat transaksi penjualan dan pembelian barang yang terjadi ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga pimpinan dapat mengetahui secara cepat jumlah total transaksi pembelian dan penjualan pada perusahaan. Proses input data penjualan dan pembelian tidak memerlukan pencatatan secara manual, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam input data yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Baik, untuk gambaran umum, strategi evaluasi dan monitoring implementasi sistem informasi di DJKN dalam mendukung pengelolaan kekayaan negara. Next. Next. Penerapan konsep industri 4.0 di Indonesia dilatar belakangi oleh dicanangkannya Making Industry 4.0 oleh Presiden RI pada bulan April 2018. Era teknologi yang saat ini dijalankan adalah pemberdayaan peran integrasi digital pada sektor industri yang selanjutnya dikenal dengan era industri 4.0. E-government yaitu penerapan teknologi informasi pada pemerintah yang bertujuan untuk membuat proses kerja dalam pemerintah menjadi lebih sederhana, lebih akurat, responsif, dan membentuk pemerintah yang transparan. Menurut Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik disebutkan bahwa sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Lalu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN yang merupakan salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan juga turut mengimplementasikan e-government dengan memanfaatkan teknologi dan informasi melalui berbagai jenis aplikasi yang menunjang efektivitas dan efisien pelayanan internal dan stakeholder. DJKN juga mengembangkan aplikasi lelang berbasis internet yaitu e-auction. E-auction adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan lelang kepada masyarakat dan digunakan oleh seksi pelayanan lelang. Pada era tatanan normal baru, keberadaan berbagai aplikasi ini mendukung produktivitas dan efektivitas kinerja pegawai Kemenq. Next. Terima kasih. Akan saya ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 7 buat Dian, Gustafa, sama Tasya. Nah, untuk selanjutnya mungkin apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan boleh silakan.
Atau sepertinya sudah mulai lapar, teman-teman? Iya, Pak. Mulai jam siang nih, Pak. Oke, siap-siap. Mungkin satu saya sedikit nambahi ya, teman-teman ya. Dalam implementasi ini ada beberapa, tadi saya kok kayak ada yang miss ya. Udah ada training belum sih tadi? Tadi kan monitoring gitu ya. Nah, biasanya pendekatan untuk implementasi ini ya, teman-teman, kalau saya lihat beberapa artikel begitu, itu pendekatannya adalah pertama ketika ini sudah siap nih, barang sistem informasi sudah siap dipakai nih. Nah, langkah yang pertama adalah kita bikin sebuah manual book-nya gitu loh. Ya. Jadi membuat manual book-nya, setelah itu sebenarnya barengan sih manual book-nya sama setelah itu disosialisasikan dengan metode training. Nah, oke ya. Jadi benar-benar pengenalan baru. Nah, setelah itu ya secara garis besar setelah itu kita butuh sebuah monitoring. Monitoring implementasi dari sebuah sistem itu. Bagus enggak? Nah, dilihat juga dari situ kita lihat penggunaannya seperti apa, efektif enggak, efisien atau tidak. Nah, model seperti itu. Jadi strategi penggunaannya strategi implementasi sebuah sistem secara garis besar ada dua ya. Jadi tadi bisa ya secara jangka panjang lah, oke, tadi sudah sampaikan. Tapi kalau jangka pendeknya ya tadi dengan membuat sebuah training dan monitoring implementasinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, monggo, sepertinya sudah mulai lapar ini teman-teman ya. Karena sudah mulai siang. Silakan ada yang mau tanya, silakan. Dan cuma mau konfirmasi tadi, Pak. Untuk Bapak tadi kan menyinggung tentang manual book ya. Ya. Itu apakah nanti sama dengan juknis itu, Pak, petunjuk teknis gitu? Oh ya, ya tadi Ya, sudah disampaikan, betul. sudah kami sampaikan. Tapi untuk kegiatan training itu memang kelompok kami belum menyampaikan, Pak. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Nofrial. Tadi saya udah, sorry benar-benar. Tadi saya dengar ya ada juknis ya, petunjuk teknis lah. Nah, petunjuk teknis ini sangat membantu lah. Ibaratnya kalau kita beli sebuah alat gitu kan, memang ada beberapa orang itu kan beda-beda modelnya. Ada yang misalkan beli sebuah perangkat gitu ya, mobil, motor, device, bahkan sistem informasi ini, ketika udah dikasih manual book-nya ya nggak mau baca gitu ya. Nah, maka biasanya ada pendekatan lain, yaitu modelnya ya audiovisual. Bisa pakai rekaman, atau mungkin pakai langsung training, kayak gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dan insya Allah nanti di SIM kedua, kita nanti maksudnya ke implementasi dari sistem informasi keuangan negara. Yang kedua ya, SIM KN2 nanti kita masuk kepada implementasi, teman-teman. Nah, oke. Terima kasih, Novitra. Ada lagi? Cukup ya teman-teman? Baik, jika sudah cukup teman-teman, ini saat yang berbahagia begitu ya. Karena saya setelah ini melepas kalian ya untuk semester ke depan gitu ya.